Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pandi. Saya ingin membuat video presentasi untuk tugas akhir semester dengan mata pelajaran yaitu simulasi bisnis. Materi yang akan saya sampaikan yaitu optimisasi proses bisnis dengan flowchart. Pertama yaitu ada pendahuluan optimasi proses bisnis dengan flowchart. Flowchart adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dalam suatu proses bisnis. Dengan menggunakan flowchart, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengoptimalkan proses bisnis yang ada. Presentasi ini akan membahas pentingnya flowchart dalam optimisasi proses bisnis dan bagaimana mengimplementasikan secara efektif. Gambar industri seorang pekerja menggunakan flowchart untuk memahami dan mengoptimalkan proses bisnis. Definisi flowchart adalah representasi grafis dari langkah-langkah dalam suatu proses bisnis. Flowchart menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan aliran informasi, keputusan, dan tindakan dalam proses tersebut. Dengan menggunakan flowchart, perusahaan dapat dengan mudah memahami dan menganalisis proses bisnis yang ada, serta mengidentifikasi area-area yang perlu dioptimalkan. Gambar ilustrasinya contoh flowchart yang menggambarkan langkah-langkah dalam proses bisnis tertentu. Manfaat flowchart. Flowchart memiliki beberapa manfaat dalam optimisasi proses bisnis. Pertama, flowchart memudahkan pemahaman terhadap proses bisnis yang kompleks. Kedua, flowchart membantu mengidentifikasi bottleneck dan area-area yang memerlukan perbaikan. Ketiga, flowchart memungkinkan perusahaan untuk melakukan simulasi dan analisis terhadap perubahan-perubahan dalam proses bisnis. Dengan demikian, flowchart menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Gambar ilustrasinya flowchart yang menggambarkan proses bisnis yang telah dioptimalkan. Flowchart menggunakan simbol-simbol flowchart. Flowchart menggunakan berbagai simbol untuk menggambarkan aliran informasi, keputusan, dan tindakan dalam proses bisnis. Beberapa simbol yang umum digunakan antara lain kotak untuk langkah-langkah, panah untuk aliran informasi, diamond untuk keputusan, dan lingkaran untuk tindakan tertentu. Memahami simbol-simbol ini penting agar dapat membaca dan membuat flowchart dengan benar. Gambar ilustrasinya contoh simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart. Langkah-langkah membuat flowchart. Membuat flowchart yang efektif melibatkan beberapa langkah. Pertama, identifikasi proses bisnis yang akan dioptimalkan. Kedua, identifikasi langkah-langkah dalam proses tersebut. Ketiga, tentukan aliran informasi, keputusan, dan tindakan dalam flowchart. Keempat, buat flowchart menggunakan simbol-simbol yang sesuai. Terakhir, evaluasi dan perbaikan flowchart jika diperlukan. Gambar ilustrasi proses pembuatan flowchart dari identifikasi hingga evaluasi. Contoh flowchart berikut adalah flowchart yang menggambarkan langkah-langkah dalam proses pemesanan online. Flowchart ini mencakup langkah-langkah seperti memilih produk, memasukkan alamat pengiriman, dan melakukan pembayaran. Contoh ini menunjukkan bagaimana
Portrait dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan memahami proses bisnis secara lebih baik. Contoh portrait proses pemesanan online. Implementasi portrait. Implementasi portrait dalam proses bisnis melibatkan beberapa langkah. Pertama, edukasi dan pelatihan kepada karyawan mengenai penggunaan portrait. Kedua, identifikasi proses bisnis yang akan dioptimalkan menggunakan portrait. Ketiga, buat portrait yang sesuai dengan proses bisnis tersebut. Keempat, terapkan portrait dalam operasional perusahaan. Terakhir, evaluasi dan perbaikan portrait secara berkala. Gambar ilustrasinya, karyawan menggunakan portrait dalam operasional perusahaan. Keuntungan optimisasi proses bisnis. Optimisasi proses bisnis dengan menggunakan portrait memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi proses bisnis dengan mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Kedua, meningkatkan kualitas produk atau layanan dengan mengidentifikasi dan memperbaiki area-area yang mempengaruhi kualitas. Ketiga, mengurangi biaya operasional dengan menghilangkan pemborosan dan redundansi. Gambar ilustrasinya, proses bisnis yang telah dioptimalkan menghasilkan peningkatan efisiensi dan berkualitas. Tantangan dalam optimisasi proses bisnis. Optimisasi proses bisnis tidaklah mudah dan memiliki beberapa tantangan. Pertama, mengumpulkan data yang akurat dan lengkap mengenai proses bisnis yang ada. Kedua, mencari solusi yang tepat untuk mengoptimalkan proses bisnis tersebut. Ketiga, mengimplementasikan perubahan dalam organisasi yang seringkali memerlukan perubahan budaya, mindset. Gambar ilustrasi, tantangan dalam optimisasi proses bisnis melibatkan pengumpulan data, pencarian solusi, dan perubahan organisasi. Contoh studi kasus. Berikut adalah contoh sederhana dari sebuah studi kasus portrait bisnis. Dalam contoh ini kita akan melihat bagaimana alur proses pemesanan makanan di restoran sesaji. 1. Proses dimulai dengan pelanggan memutuskan untuk memesan makanan di restoran sesaji. 2. Pelanggan masuk ke restoran dan melihat menu. 3. Pelanggan memilih makanan yang ingin dipesan. 4. Pelayan menerima pesanan pelanggan dan memasukkannya ke sistem komputer. 5. Pesanan diteruskan ke dapur. 6. Dapur mempersiapkan makanan sesuai pesanan. 7. Setelah makanan siap, pelayan mengambil makanan dari dapur. 8. Pelayanan memberikan makanan kepada pelanggan. 9. Pelanggan menikmati makanan. 10. Setelah makan, pelanggan membayar di kasir. 12. Transaksi selesai dan pelanggan meninggalkan restoran. Portrait bisnis ini adalah contoh yang sangat sederhana dalam sesuatu nyata. Portrait bisnis dapat menjadi jauh lebih kompleks tergantung pada jenis bisnis, industri, dan proses yang dijalankannya. Portrait bisnis membantu untuk menggambarkan alur kerja secara visual, mengidentifikasi proses-proses kunci, dan memahami hubungan antara berbagai langkah dalam suatu proses bisnis. Kesimpulannya, optimisasi proses bisnis dengan portrait dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengoptimalkan proses bisnis yang ada. Dengan menggunakan portrait, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan mengurangi biaya operasional. Meskipun optimisasi proses bisnis memiliki tantangan, manfaat yang diperoleh jauh lebih besar. Dengan demikian, portrait
menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan performa perusahaan. Nah, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.